Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Zain, MA. Hari ini saya akan membahas tentang keutamaan baca Al-Quran atau tilawah Al-Quran atau tartil Al-Quran atau tadarusan. Ada banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan baca Al-Quran. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tentang bagusnya atau kerennya membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolu ibadati ummati qiraatul Quran," yang artinya sebaik-baik ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga kalau misalnya kita pengen nanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama?" Rasulullah akan menjawab, "Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah? Karena setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jadi, kalau kita baca Alif Lam Mim, kita dapat 10 kebaikan. Dikali 3 karena 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Bisa berhubungan dengan yang pertama, pasangan yang harmonis, yang kedua rezeki yang halal, yang ketiga kesehatan, yang keempat kebahagiaan, yang kelima diberikan keturunan yang soleh dan solehah, yang keenam diberikan tetangga yang baik dan pengertian, yang ketujuh diberikan bos atau atasan yang baik, yang kelima diberikan ilmu yang bermanfaat, dan banyak lagi. Ternyata bisa kita dapatkan dengan hanya membaca Alif Lam Mim. Tapi jangan menjadi orang yang terlalu qanaah. Ya udahlah, cuman butuh 10 aja. Akhirnya nun, udah beres. Nanti besok qaf, lusa shod, kemudian yasin. Tidak seperti itu juga. Maksudnya ketika Nabi bilang pahalanya banyak itu supaya kita rajin membaca Al-Quran. Kita baca satu hari satu lembar, 2 lembar, 3 lembar, idealnya 1 juz, apalagi di bulan Ramadan. Selama ini lagi ngetren, selama wabah ini kita banyak melakukan meeting online. Sekarang tadarusannya secara online lewat aplikasi online meeting itu. Kita bisa gantian caranya, bisa satu orang baca, yang lain menyimak, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau baca, yang lain menyimak. Bisa juga bacanya secara serentak, rame-rame. Bisa juga bacanya bergantian, satu ayat ganti, satu ayat ganti, sehingga semuanya dapat kebagian bacaan Al-Quran. Ada dalam hadis-hadis lain keutamaan baca Al-Quran. Nabi berkata, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya." Ketika bangkit dari kubur, yaumil akhir, hari ketika seseorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Pada hari itu, semua orang sibuk sendiri-sendiri. Tidak ada satupun yang akan menoleh ke arah kita. Yang nolongin kita selain Rasulullah adalah Al-Quran. Inilah sahabat sejati kita. Jika kita mencintai seseorang, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kalau kita meninggal duluan, dan dia pergi meninggalkan kita sendiri di dalam kubur. Lalu ketika dia sudah meninggalkan kita 7 langkah berjalan menuju dari kubur, yang akan menemani kita dalam alam barzah yang gelap dan sempit itu Al-Quran. Dia sahabat sejati kita, teman-teman. Makanya yuk kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Dia yang akan menemani kita di dunia, memberi kita kebaikan-kebaikan sepanjang hidup. Dia juga akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri dan ditinggalkan semua orang. Dia akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita bangkit. Dia akan menuntun kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.